Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya sampaikan kepada mahasiswa semester 3. Kita bertemu lagi dalam kuliah online, mata kuliah manajemen pemasaran dalam bab marketing mix. Oke, kita bisa mulai kuliah online-nya dan bisa didengarkan dengan baik ya. Di slide pertama, marketing mix atau biasa dikenal dengan bauran pemasaran. Nah, dalam bisnis salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dan juga dipelajari adalah mengenai pemasaran. Salah satu strategi dalam pemasaran yang dikenal itu adalah strategi bauran pemasaran atau strategi marketing mix. Bauran pemasaran adalah istilah yang digunakan dalam sebuah bisnis. Kalau di Indonesia, bauran pemasaran ini terdiri dari 4 komponen atau elemen dan juga 7 komponen atau 7 elemen yang ditujukan untuk marketing mix untuk jasa. Nah, sebelum kita ke sana, kita harus paham dulu apa itu marketing mix. Di slide yang kedua, bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Bisa juga di sini diartikan bauran pemasaran ini adalah alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran atau target pasar yang dituju. Yang dimaksud sejumlah alat-alat ini adalah alat-alat atau komponen yang digunakan dalam bauran pemasaran. Kalau misalnya untuk bauran pemasaran barang dikenal dengan 4P. Price, product, promotion, dan juga place. Tapi kalau untuk marketing mix atau bauran pemasaran jasa, maka yang digunakan di sini alat-alatnya ada 7P. Komponennya ada 7P, yaitu ada penambahan 3 elemen, yaitu people, proses, dan juga logical evidence atau environment. Jadi bauran pemasaran 7P ini merupakan konsep kembangan dari konsepnya 4P. Nah, ini di sini ada 7P. Nah, the marketing mix di sini dikatakan marketing mix karena apa? Di sini mengarah kepada tujuan pemasarannya. Kita juga harus memperhatikan jenis produknya, target pasarnya yang akan kita pelajari nanti di bab berikutnya untuk segmentasi dan juga target pasar, dan ada struktur pasar, perilaku pesaing, posisi pasar, dan juga portofolio produk. Nah, yang perlu kita bahas yang pertama di sini adalah tentang produk. Oke, produk di sini ya. Produk atau jasa yang diluncurkan oleh perusahaan ini harus memiliki parameter. Jadi ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah bahwa produk itu harus memiliki nilai. Produk itu harus memiliki manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, produk itu harus menjadi solusi atas kebutuhan target konsumen. Jadi produk Anda ini mampu memberikan solusi kepada konsumen, bahwa produk Anda ini mampu menjadi kebutuhan konsumen. Parameter yang ketiga, bahwa produk Anda ini mampu memuaskan ekspektasi, artinya di sini mampu memuaskan keinginan dari konsumen. Jadi mengapa harus memenuhi 3 parameter tadi? Karena pada dasarnya di sini konsumen itu tidak membeli apa yang Anda tawarkan, namun mereka membeli manfaat atau nilai yang didapat. Itu produk. Nah, di sini ada beberapa indikator dari produk. Di sini terdiri dari 10. Jadi untuk elemen produk ini terdiri dari 10 indikator. Nah, biasanya ini digunakan untuk skripsi. Jadi biasanya anak-anak memilih 5 indikator untuk dijadikan penelitian. Nah, di sini terdiri dari 10 indikator. Ada desain, jadi bagaimana nanti perusahaan membuat desain produknya, teknologi apa yang digunakan, manfaat apa yang dirasakan konsumen, tingkat kenyamanannya bagaimana, nilai apa yang bisa diberikan, kualitasnya, kemasan, merek, aksesoris, dan juga garansi. Dalam elemen ini memang banyak hal ya yang diatur, ada 10 ya.
mulai dari bentuk produk, layanan yang diberikan dalam produk, mengenai ketersediaan, garansi, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan pengembalian produk. Jadi perusahaan harus benar-benar memperhatikan 10 indikator dari produk. Jika ingin konsumen di sini puas dengan ekspektasi yang diberikan oleh perusahaan, terutama nilai atau manfaat yang diberikan produk itu sendiri. Jadi 10 indikator ini harus diperhatikan baik-baik. Jika memang di sini ingin konsumen ini puas terhadap ekspektasi yang diberikan oleh perusahaan. Karena yang dirasakan konsumen itu adalah nilai yang diberikan dari produk itu, manfaat yang diberikan dari produk itu sendiri. Nah, metode yang digunakan untuk memperbaiki atau membedakan produk dan meningkatkan target penjualan yang lebih efektif untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Jadi di sini kan ada 6 ya, strategi perluasan, versi khusus, ada edisi baru, perbaikan nyata atau yang lainnya, dan perubahan kemasan, teknologi dan lain sebagainya. Jika Anda menginginkan produk Anda ini bisa unggul dengan target penjualan yang efektif, jadi yang perlu diperhatikan ini ada 6 kategori ini. Jadi nanti akan saya jelaskan secara global. Nah, strategi perluasan artinya perusahaan harus menerapkan strategi baru yang berkaitan dengan produk tentunya di sini ya. Yang perlu diperluas apa? Apakah bahannya, kualitasnya? Jadi ada tambahan dari bahan-bahan yang sebelumnya digunakan untuk kualitas produk ini bagaimana bisa lebih baik. Ada perluasan mungkin dari segi mutu produk, ada perluasan mungkin dari segi manfaat yang lebih baik yang bisa diberikan oleh konsumen. Nah, misalnya saya beri contoh di sini pasta gigi. Yang awal mungkin pasta giginya hanya bahan-bahan yang digunakan hanya siwa katakan. Jadi siwa ini khusus digunakan untuk gosok gigi, membuat gigi mungkin bisa lebih putih, bersih, dan mencegah gigi berlubang, katakan seperti itu. Nah, perusahaan perlu melakukan strategi perluasan dari produk yang awalnya bahan-bahan yang digunakan adalah hanya siwa. Mungkin dari strategi perluasan dari produk, mungkin bisa menambahkan kandungan atau bahan-bahan yang ada di dalam produk tersebut. Misalnya ditambahkan dengan mint, sirih, pinang, sehingga manfaat yang dirasakan oleh konsumen ini pun bisa bertambah. Pasta gigi tidak hanya untuk gosok gigi saja, jadinya mungkin bisa digunakan untuk menghilangkan bau badan karena ada kandungan sirih, bisa menghilangkan keputihan karena ada kandungan sirih. Kemudian bisa juga mungkin untuk mengobati jerawat, mengobati flek hitam karena ada kandungan mint, pinang, sirih dan juga siwa. Jadi memang perusahaan perlu untuk melakukan perluasan. Dan selain itu juga setiap perusahaan pasti berupaya bagaimana melakukan perubahan kemasan. Dan perubahan kemasan ini harus dilakukan dengan tujuan agar apa? Produk dari perusahaan itu tidak mudah dipalsu oleh perusahaan-perusahaan lain. Makanya terkadang setiap 6 bulan sekali atau bahkan kadang 3 bulan sekali itu ada perusahaan yang memang melakukan perubahan dari segi kemasan supaya memang tidak mudah dipalsukan, juga untuk mengatasi tingkat kejenuhan pada konsumen, sehingga kalau kemasannya berubah-ubah otomatis di sini konsumen tidak merasa jenuh dengan kemasan-kemasan produk yang lama. Kalau bisa kemasannya ini dibuat seunik mungkin sehingga konsumen ini tertarik tidak hanya dari kualitas produk, nilai produk, manfaat produk yang diberikan, tapi juga tertarik dengan kemasan karena awal konsumen itu melihat, itu pasti yang dilihat adalah kemasannya. Kalau kemasannya luarnya menarik, otomatis bisa menarik konsumen untuk melakukan suatu pembelian. Oke. Kita ke harga. Oke, yang di slide 8, harga. Harga mempengaruhi posisi produk. Jadi harga ini juga menentukan target konsumen seperti apa yang akan dibidik. Oleh karena itu di sini pemilik bisnis harus mempertimbangkan banyak komponen. Di sini ada beberapa ya indikator dari harga: peluncuran, penetrasi, psikologikal, biaya tambahan, kehilangan arah dan lain sebagainya. Nanti akan ada bab sendiri untuk menghitung
bagaimana menentukan harga dari sebuah produk. Price ini hanya kita bahas sekilas aja tentang harga. Selain target pasar yang dituju di sini ya, pemilik bisnis harus jeli melihat harga yang ditawarkan oleh kompetitor. Jadi ini sebagai dasar penentuan harga. Jangan-jangan nanti harga Anda jauh lebih mahal daripada harga kompetitor Anda. Nah, selain itu, bauran variasi produk serta kualitas pelayanan ini juga menjadi poin penting yang perlu diperhatikan. Please merupakan sarana di mana produk dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, atau di mana produk dan jasa tersebut dapat diakses oleh konsumen. Semakin banyak tempat yang mudah untuk mendapatkan atau membeli produk atau jasa, semakin baik bagi bisnis. Nah, seberapa strategis lokasi tempat usaha juga menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan secara matang. Tempat yang strategis dan mudah dijangkau tentu akan jauh lebih mudah mendatangkan pelanggan dibandingkan tempat yang jauh dan aksesnya sulit. Namun juga perlu diperhatikan, semakin strategis suatu tempat, pasti biaya sewanya akan semakin mahal. Apabila usaha Anda belum mampu menutup biaya sewa yang terlalu mahal, mungkin perlu dipikirkan untuk mencari tempat lain. Tuh. Nah, di sini untuk Please ada banyak indikator dari Please, eceran, besar-besaran, pesanan lewat surat, internet, penjualan langsung, orang ke orang, dan berbagai saran. Jadi, untuk Please ini tidak hanya berhubungan dengan tempat, tapi juga berhubungan dengan distribusi. Sehingga di sini bagaimana saluran distribusi yang akan digunakan oleh perusahaan? Apakah memang distribusi produk nanti langsung kepada konsumen, ataukah melalui agen-agen tertentu? Ini juga perlu diperhatikan. Oke, promotion di sini inti dari strategi promosi adalah melakukan komunikasi yang persuasif antara produsen kepada konsumen yang berisi pesan atau informasi positif mengenai produk yang dipasarkan. Jadi promosi di sini merupakan strategi bagaimana kita bisa menarik konsumen supaya mau membeli suatu produk. Tapi di sini kita juga kayak seperti kita melakukan komunikasi kepada konsumen, di mana komunikasi itu berisi pesan mengenai suatu produk yang dipasarkan. Supaya dapat mencapai hasil maksimal, perlu ada teknik yang diterapkan. Nah, teknik ini bisa mencakup tentang pemilihan kata. Jadi gunakan kata-kata yang memang bagus, sesuai dengan zaman milenial sekarang, karena memang masyarakat itu mengikuti tren saat ini. Gaya bahasa, kemasan visual atau audio yang ingin ditonjolkan, ini perlu diperhatikan karena ini adalah teknik untuk strategi promosi. Bisa juga permainan warna dan elemen humor yang kerap kali menjadi strategi ampuh untuk menarik minat calon konsumen. Sekarang yang lebih banyak ini elemen humornya. Pemilihan media dalam strategi promosi ini dapat beragam ya, disesuaikan dengan anggaran kebutuhan. Jadi untuk promosi ini bisa promosi langsung, itu bisa melalui seorang sales, atau menggunakan media cetak seperti poster, koran, majalah. Kemudian juga bisa melalui elektronik atau TV, bisa juga digital, media sosial yang sekarang banyak sekali digunakan oleh masyarakat. Media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Sekarang memang ya lagi booming-boomingnya menggunakan aplikasi digital. Bisa juga e-commerce atau marketplace. Nah, kalau misalnya menggunakan media elektronik TV, memang banyak masyarakat yang memang belum memiliki handphone, jadi mereka lebih kebanyakan setiap rumah itu kan memiliki televisi. Kalau misalnya tidak memiliki handphone, kan ada televisi di rumah. Nah, biasanya untuk televisi ini kalau kita menggunakan promosi lewat TV, memang biayanya juga cukup mahal, tapi produk Anda ini cepat dikenal oleh konsumen. Nah, biasanya untuk promosi suatu produk yang paling mahal itu adalah pada saat kita melihat
sebuah sinetron yang kita sukai, kemudian tiba-tiba pada saat sinetron itu tayang, ada promosi yang tiba-tiba lewat. Jadi pada kita lihat sinetron, tiba-tiba keluar gambar suatu produk, misalnya Pepsodent, misalnya sampo atau lain sebagainya. Itu adalah promosi termahal karena promosi itu dilakukan di tengah sinetron yang sedang tayang. Strategi untuk membuat konsumen sadar akan keberadaan produk atau jasa, tidak sekedar promosi lah, seperti yang saya tadi katakan ya. Kalau untuk produk memang sengaja terkadang dipajang di beberapa tempat, terkadang juga di TV, itu untuk membuat konsumen sadar akan keberadaan suatu produk. Ya, sekarang kita ke bauran pemasaran jasa 7P. Yang 4P sudah kita kupas, tinggal 3P, people. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang utama, terutama apabila Anda membutuhkan sistem organisasi yang memiliki performa tinggi dan juga menentukan kecepatan waktu pengejaran. Nah, proses seleksi karyawan ini menjadi hal yang sangat krusial ya, terutama untuk memastikan bahwa orang yang bergabung dalam tim ini bisa memiliki pengetahuan, keterampilan, perilaku yang sesuai dengan budaya perusahaan. Jadi memang untuk people ini berhubungannya adalah dengan sumber daya manusia. Makanya pada saat seleksi awal Anda harus benar-benar menentukan bahwa karyawan Anda ini memang kompeten, karyawan Anda ini memang memiliki skill yang baik, skill yang bagus, dan juga karyawan Anda ini memiliki kompetensi di bidang komunikasi, karena tidak semua orang ini mampu berkomunikasi dengan baik, tidak semua orang ini juga mampu bekerja sama dengan baik antara yang satu dengan yang lainnya. Karena di dalam suatu perusahaan kita tidak hanya bekerja sama dengan partner kawan saja, tapi juga kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Jadi people ini juga salah satu elemen penting yang perlu untuk diperhatikan. Di sini ada beberapa elemen dari people, karyawan, manajemen, ada kultur, budaya, dan juga layanan pelanggan. Nah, orang yang mewakili bisnis di sini, image yang diberikan produsen akan menjadi penting. Di sini ada beberapa yang bisa dibaca di sini. Oke, kita menuju ke proses. Oke, proses di sini bagaimana orang menikmati layanan, bagaimana proses untuk mendapatkan layanan, di mana mereka mendapatkan layanan, ini masuk dalam elemen proses. Kontak, remittance, registration, subscription, form filling, degree of technology, tingkatan teknologinya. Ini proses. Jadi ini berhubungan dengan apa? Aktivitas bisnis. Tuh. Proses penyampaian jasa atau pengiriman barang juga akan mempengaruhi keputusan konsumen. Apakah akan membeli barang dari perusahaan Anda atau lebih memilih kompetitor? Dalam hal proses, konsistensinya ini yang menjadi kunci utama. Memastikan bahwa proses yang terjadi dalam seluruh roda bisnis Anda ini berjalan baik dan konsisten, itu memerlukan adanya standar operasional. Jadi standar operasional yang baku. Ini yang berhubungan dengan seluruh penerapannya itu diawasi dengan serius. Apabila kinerja perusahaan dapat selalu menjaga performanya dengan baik, ini pasti akan mempengaruhi produk atau jasa yang Anda tawarkan pada konsumen. Jadi pada akhirnya nanti juga menentukan loyalitas konsumen terhadap produk Anda. Jadi proses ini berkaitan dengan aktivitas bisnis. Jadi memang harus ada standar operasional yang baku dari perusahaan Anda. Bagaimana proses pembuatan produk, bagaimana standar operasionalnya, bagaimana standar untuk selain standar operasional yang baku, di sini juga berhubungan dengan standar-standar yang lain yang berkaitan juga dengan produk, kualitas produknya nanti standarnya bagaimana, untuk kemasan standarnya juga bagaimana, dan itu perlu diperhatikan karena itu nanti akan menentukan loyalitas konsumen terhadap produk Anda. Tuh. Yang terakhir yaitu physical evidence. Nah, di sini kondisi suasana hati, suasana lingkungan. Tidak hanya berhubungan dengan ini ya,
suasana hati dan lingkungan saja, tapi juga berhubungan dengan fasilitas. Jadi kalau semakin besar perusahaan, otomatis fasilitas yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Nah, ini juga ada beberapa dari physical influence. Selain dari suasana hati, suasana lingkungan, di sini juga musik, juga bagaimana kondisi lingkungan dari perusahaan, apakah memang bersih, kotor, terawat atau tidak, bagaimana kondisi kondisi gedung yang ada di perusahaan, apakah memang terang, gelap, dan lain sebagainya. Nah, ini physical intelligence ini yang merupakan terakhir ya dari konsep 7P. Memang ini berkaitan dengan bukti fisik. Jadi maksudnya semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya suatu bisnis. Untuk bisnis yang skala besar ya sudah pasti semakin banyak membutuhkan ini perangkat seperti yang saya katakan di awal tadi, fasilitas. Dan ini akan semakin kompleks pula fungsi serta penggunaannya. Oke, nah jadi dari materi bauran pemasaran yang paling penting untuk diketahui adalah semua konsep atau aspek dari marketing mix ini akan saling berhubungan. Jadi akan saling berhubungan satu sama lain. Produk, harga, kemudian distribusi, kemudian promosi, ini semuanya saling berkaitan. Tapi untuk produk itu akan menduduki posisi awal. Jadi produk tidak akan pernah bisa digantikan oleh harga. Harga berada pada kedudukan yang kedua. Yang pertama harus tetap produk, karena produk itu nanti yang akan ditawarkan kepada konsumen. Jadi produk, setelah kita membuat suatu produk, bagaimana kita menentukan harganya, kemudian bagaimana kita mendistribusikannya, bagaimana kita mempromosikannya. Dan kalau untuk konsep 7P ada penambahan bagaimana NSDM-nya, bagaimana proses atau aktivitas bisnisnya, dan bagaimana bukti fisik yang ada di perusahaan. Dan ini semuanya akan saling berhubungan satu sama lain. Maka dari itu perusahaan harus menjalankan keseluruhannya ini secara proporsional dan juga ini ya beriringan. Hal ini untuk memastikan supaya bisnis dapat berjalan lebih lancar, lebih baik. Oke, itu dari saya untuk mata kuliah manajemen pemasaran bab marketing mix. Setelah ini kita akan lanjut lagi ke bab berikutnya, yaitu bab strategi segmentasi pasar dan juga target pasar. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup. Kalau saya ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.